Sejarah psikologi. Sejarah psikologi diawali sebagai cabang filsafat, berkembang menjadi ilmu empiris dengan pendekatan eksperimental, dan kemudian bercabang ke berbagai aliran seperti psikoanalisis, behaviorisme, kognitivisme, hingga psikologi humanistik dan transpersonal. B.F. Skinner memperluas teori behaviorisme dengan pendekatan operant conditioning. Contoh, Skinner menyoroti karya-karya filsuf seperti René Descartes, tahun 1596 sampai tahun 1650, yang terkenal dengan ungkapan, cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Dalam hal ini, Skinner mungkin akan mengaitkan pandangan Descartes dengan penguatan lingkungan pada perilaku berpikir manusia. Misalnya, seseorang yang terus-menerus didorong untuk merenung mungkin mengembangkan kebiasaan berpikir reflektif sebagai hasil dari penguatan sosial atau intelektual. Menurut B.F. Skinner, filsafat, sebagaimana perilaku manusia lainnya, adalah hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Ia menekankan pentingnya pendekatan empiris dalam memahami sejarah filsafat, yaitu dengan melihat bagaimana berbagai gagasan berkembang berdasarkan pengaruh lingkungan, pengalaman, dan penguatan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psyche yang berarti nafas, jiwa, atau budi, dan logos yang berarti kata, diskursus, dan ilmu. Menurut Singgih Dirgagunarsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang mendasari perilaku tersebut, baik yang tampak secara langsung maupun yang tidak tampak. Contoh dari psikologi dalam kehidupan sehari-hari adalah saat seseorang merasa cemas sebelum ujian. Perasaan cemas ini adalah proses mental yang dapat memengaruhi perilaku individu, seperti sulit tidur atau menghindari belajar. Psikologi dapat mempelajari penyebab kecemasan ini dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Metode psikologi menurut para ahli. 1. Metode eksperimen. Menurut Wundt, metode eksperimen digunakan untuk memahami proses mental melalui pengamatan yang terkontrol di laboratorium. Metode ini memungkinkan pengukuran yang objektif terhadap perilaku manusia. 2. Metode observasi. Menurut Jean Piaget, observasi langsung digunakan untuk mempelajari perilaku individu, terutama pada anak-anak, dalam situasi alami. 3. Metode wawancara. Menurut Sigmund Freud, wawancara mendalam digunakan untuk mengeksplorasi pikiran bawah sadar individu, terutama dalam menganalisis pengalaman masa kecil. 4. Metode tes psikologi. Menurut Alfred Binet, tes psikologi membantu mengukur kemampuan intelektual dan aspek kepribadian seseorang, seperti tes IQ. Contoh, seorang peneliti ingin memahami bagaimana stres memengaruhi konsentrasi siswa saat belajar. Dia menggunakan metode eksperimen, membagi siswa menjadi 2 kelompok, satu diberikan situasi stres, misalnya, waktu yang terbatas, dan lainnya tidak. Metode observasi, mengamati perilaku siswa selama ujian di ruang kelas. Metode wawancara, menanyakan pengalaman mereka tentang bagaimana stres memengaruhi belajar. Tes psikologi, memberikan tes memori untuk mengukur dampak stres pada kemampuan mengingat siswa. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan penggunaan berbagai metode dalam psikologi memberikan hasil yang lebih komprehensif. Dalam contoh ini, peneliti bisa memahami hubungan antara stres dan konsentrasi dari berbagai sudut pandang, seperti perilaku, pengalaman subjektif, dan hasil objektif. Konsep psikologi adalah gagasan-gagasan mengenai sesuatu yang menyangkut tentang tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman yang dialami. Menurut Sigmund Freud, psikologi adalah studi tentang pikiran manusia, khususnya yang terkait dengan alam bawah sadar. Freud memperkenalkan konsep psikoanalisis,
yang menjelaskan bagaimana konflik dalam alam bawah sadar memengaruhi perilaku. Contohnya, seseorang sering merasa cemas tanpa alasan jelas. Analisis psikoanalisis menunjukkan bahwa kecemasan itu mungkin berasal dari konflik masa kecil yang tidak disadari. Kesimpulannya, konsep Freud membantu memahami aspek emosional yang tersembunyi. Eksperimen psikologi merupakan metode penelitian psikologi yang dilakukan oleh peneliti yang melakukan aktivitas untuk memanipulasi terhadap objek psikologi yang akan diteliti. Menurut Muhammad Surya, 1985, eksperimen psikologi adalah metode penelitian untuk memahami hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel psikologis. Melalui eksperimen, peneliti mengontrol variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Salah satu eksperimen terkenal adalah eksperimen kepatuhan Milgram, 1961, yang dirancang untuk memahami sejauh mana seseorang akan mematuhi otoritas, bahkan jika hal itu melibatkan tindakan yang bertentangan dengan moralnya. Kesimpulannya yaitu eksperimen Milgram menunjukkan bahwa manusia cenderung mematuhi otoritas, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Temuan ini relevan untuk memahami perilaku dalam situasi sosial, seperti dalam organisasi, militer, atau lingkungan lain di mana otoritas sangat berpengaruh. Proses berpikir dalam psikologi adalah manipulasi informasi dalam kognisi manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Freud melihat proses berpikir sebagai interaksi antara pikiran sadar, bawah sadar, dan alam tak sadar. Ia menekankan bahwa banyak keputusan yang kita buat dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar. Contoh, seorang siswa menghadapi masalah sulit dalam matematika. Proses berpikirnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Menurut Freud, jika siswa merasa takut gagal, hal ini mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, bawah sadar, yang membuatnya ragu-ragu untuk mencoba memecahkan soal. Kesimpulannya, proses berpikir seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tahap perkembangan kognitif, interaksi sosial, dan pengalaman emosional. Dengan memahami teori dari berbagai ahli, kita bisa lebih baik dalam membantu seseorang mengatasi masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Memori dalam psikologi adalah proses psikologis yang melibatkan kemampuan otak untuk memperoleh, menyimpan, mempertahankan, dan mengambil kembali informasi. Tulfing, 1972. Ia mengemukakan pembagian memori menjadi beberapa jenis, yaitu memori deklaratif, terdiri dari memori episodik dan semantik, dan memori prosedural yang berhubungan dengan keterampilan dan tindakan. Memori episodik. Memori episodik merujuk pada ingatan kita tentang peristiwa atau pengalaman pribadi yang terjadi pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Contoh, ingatan tentang liburan keluarga di pantai tahun lalu, seperti ketika Anda bermain bola bersama teman-teman di tepi laut pada sore hari. Memori semantik. Memori semantik adalah ingatan tentang fakta-fakta umum, konsep, dan pengetahuan yang tidak terkait dengan pengalaman pribadi. Contoh, mengetahui bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia atau bahwa 2+2 sama dengan 4. Memori prosedural. Memori prosedural adalah jenis memori yang berhubungan dengan keterampilan atau cara melakukan sesuatu, biasanya tanpa memikirkan cara melakukannya. Tulfing berpendapat bahwa memori manusia sangat kompleks dan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang saling terhubung. Setiap jenis memori memiliki fungsinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membedakan antara memori episodik, semantik, dan prosedural, Tulfing membantu kita memahami lebih dalam bagaimana ingatan bekerja dan mempengaruhi perilaku kita. Menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang muncul melalui kesadaran manusia, seperti sensasi, emosi, dan pikiran.
Contoh penerapan psikologi dalam bidang pendidikan. Psikologi digunakan untuk memahami cara belajar siswa dan mengembangkan metode pengajaran yang efektif. Dalam konseling, psikologi membantu individu mengatasi masalah emosional atau perilaku. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan pengalaman manusia, baik yang disadari maupun yang tidak. Psikologi memiliki banyak cabang yang membantu memahami berbagai aspek kehidupan. Tes kepribadian psikologi adalah alat untuk mengukur sifat-sifat kepribadian seseorang, seperti sikap, nilai, emosi, preferensi, dan perilaku. 1. Tes kepribadian Big Five, Ocean, yang dikembangkan oleh Robert McCrae dan Paul Costa. Dimensi 1. Openness, keterbukaan. Sejauh mana seseorang terbuka terhadap pengalaman baru. 2. Conscientiousness, kewaspadaan. Tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab. 3. Extraversion, ekstraversi. Sejauh mana seseorang suka berinteraksi dengan orang lain. 4. Agreeableness, kerahiman. Sejauh mana seseorang cenderung bersikap ramah dan empatik. 5. Neuroticism, neurotisme. Sejauh mana seseorang cenderung merasa cemas atau mudah tertekan. 2. Tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, yang dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers dan Catherine Cook Briggs. Dimensi, mengukur preferensi dalam 4 kategori utama. 1. Introversion, I, vs extraversion, E. 2. Sensing, S, vs intuition, N. 3. Thinking, T, vs feeling, F. 4. Judging, J, vs perceiving, P. 3. Tes Rorschach, tes tinta, yang dikembangkan oleh Herman Rorschach. Metode, menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mengidentifikasi. 4. Tes Minnesota Multipasic Personality Inventory, MMPI, yang dikembangkan oleh Starke R. Hathaway dan J.C. McKinley. Metode, menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku yang berkaitan dengan gangguan mental atau psikologis. MMPI digunakan dalam konteks klinis untuk mendiagnosis gangguan mental dan mengevaluasi kepribadian seseorang dalam konteks kesehatan mental. Teori psikologi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Beberapa teori psikologi yang terkenal di antaranya, teori psikoanalisis. Teori ini menekankan pentingnya alam bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku manusia. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, mengabaikan proses mental internal. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson dan B. F. Skinner. Teori humanistik. Teori ini menekankan potensi pertumbuhan pribadi dan pencarian makna hidup. Teori ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Teori psikologi individual. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Adler. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran sebagai pusat dari kepribadian seseorang, bukan ketidaksadaran. Teori Neo-Freud. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan sosial adalah faktor yang paling dominan dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Jenis-jenis psikologi. 1. Psikologi klinis, menangani gangguan mental dan emosional, contoh, terapi CBT. 2. Psikologi pendidikan, mempelajari proses belajar mengajar, contoh, teori perkembangan Piaget. 3. Psikologi industri dan organisasi, mengkaji perilaku di tempat kerja, contoh, motivasi karyawan. 4. Psikologi forensik, menggunakan psikologi dalam sistem hukum, contoh, analisis perilaku kriminal. 5.
Psikologi perkembangan mengkaji perkembangan manusia dari lahir hingga tua. Contoh, Erik Erikson. Pendekatan psikologi adalah aliran pemikiran yang digunakan untuk memahami perilaku manusia. Menurut Lev Vygotsky, teori sosial kultural. Teori perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Zona perkembangan proksimal menunjukkan bahwa individu berkembang melalui bimbingan orang yang lebih berpengalaman. Contoh, pengajaran sejarah dengan metode diskusi kelompok dapat membantu siswa memahami materi lebih baik karena adanya interaksi dengan teman yang memiliki pemahaman lebih mendalam. Kesimpulannya, pendekatan psikologi membantu memahami bagaimana individu atau kelompok belajar, berpikir, dan berperilaku. Dalam pendidikan sejarah, pendekatan ini memungkinkan guru atau peneliti untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya melalui pendekatan narasi, analisis kritis, atau diskusi. Teknik psikologi adalah spesialisasi dalam psikologi yang menggabungkan pengetahuan tentang manusia dengan prinsip-prinsip teknik. Psikoanalisis, Sigmund Freud. Teknik terapi psikoanalisis menggunakan teknik seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan transferensi untuk menggali ketidaksadaran dan konflik masa lalu yang mempengaruhi perilaku saat ini. Contoh, terapi di mana klien diminta berbicara tentang apapun yang terlintas dalam pikirannya tanpa sensor. Persepsi dalam psikologi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi sensorik untuk memahami dunia di sekitarnya. Gibson, 1979, berpendapat bahwa persepsi adalah cara manusia berinteraksi dengan lingkungan fisiknya melalui pemrosesan informasi sensorik. Contoh, seorang pejalan kaki yang berjalan di jalan berbatu tidak perlu memproses detail setiap batu. Mereka secara langsung merasakan apakah jalannya aman atau tidak melalui informasi yang tersedia, seperti tekstur, kemiringan, atau stabilitas jalan. Menurut Gibson, persepsi adalah aktivitas aktif yang memungkinkan individu memahami dunia secara efisien melalui informasi yang tersedia langsung dari lingkungan tanpa banyak pemrosesan mental. Teori ini menekankan hubungan erat antara individu dan lingkungannya, yang memungkinkan adaptasi cepat dan tepat. Atensi dalam psikologi adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatian pada tugas atau rangsangan tertentu, sambil mengabaikan yang lain. Menurut Norman H. Anderson, atensi adalah proses selektif di mana seseorang mengalokasikan sumber daya mental untuk tugas-tugas tertentu. Contoh, seorang koki yang memotong sayuran dengan hati-hati sambil mendengarkan timer oven. Kesimpulannya, atensi dalam psikologi menurut Norman H. Anderson adalah proses kognitif yang melibatkan seleksi, pembobotan, dan pengintegrasian informasi berdasarkan relevansinya dengan tujuan individu. Menurut psikologi, ingatan atau memori adalah fungsi kognisi yang melibatkan otak dalam memperoleh, menyimpan, mempertahankan, dan mengambil informasi. Ebbinghaus menekankan pentingnya repetisi dalam mengingat informasi. Ia memperkenalkan kurva lupa, yang menunjukkan bagaimana informasi dilupakan seiring waktu tanpa pengulangan. Contoh, seorang siswa yang mengulang materi pelajaran lebih sering akan lebih mudah mengingatnya dibanding yang hanya membaca sekali. Ingatan adalah kemampuan psikologis yang kompleks untuk menyimpan. Ingatan penting untuk mendukung pembelajaran, perkembangan, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi psikologi adalah aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan psikolog melalui gawai. Abraham Maslow mengaplikasikan psikologi melalui hierarki kebutuhan manusia yang relevan dalam pengembangan potensi individu. Contoh, pelatihan self-actualization untuk meningkatkan kepuasan kerja di organisasi.
Kesimpulannya, aplikasi psikologi sangat luas dan melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan hubungan sosial. Melalui berbagai teori dan pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli, psikologi memberikan kontribusi nyata untuk memahami dan meningkatkan kualitas hidup manusia.